Gas, kalian tahu nggak kalau syarat naik kapal laut itu udah berubah beberapa waktu lalu? Dan syarat naik kapal laut terbaru ini udah disosialisasikan pada bulan Maret tahun 2022. Dan pada video kali ini saya akan kasih tahu kalian mulai dari apa aja yang harus kita persiapkan, terus apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penyeberangan, guys. Karena itu saya sarankan buat kalian untuk menyimak video ini sampai akhir, guys. Sampurasun, guys. Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Nah, guys, jadi ada kabar menarik nih tentang syarat naik kapal laut terbaru buat kita semua yang mau melakukan sebuah perjalanan atau ya penyeberangan lah. Untuk kita semua yang mau melakukan penyeberangan, apalagi kalau kita mau bawa motor naik kapal laut gitu. Siap ya? Kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan atau kita persiapkan sebelum melakukan penyeberangan? Mari kita mulai dengan memastikan jadwal penyeberangan, juga memastikan tiket penyeberangan kita, guys. Nah, guys, jadi untuk yang pertama itu gimana sih caranya untuk memastikan jadwal penyeberangan, juga memastikan tiket penyeberangan kita gitu. Pertama-tama kalian cari tahu dulu gitu, kalian itu penyeberangannya mau dari mana ke mana gitu. Soalnya yang saya perhatikan ada dua perusahaan penyedia jasa penyeberangan yang harus kita tahu gitu. Salah satunya untuk rute Sumatera ke Pulau Jawa atau misalkan dari Jawa ke Pulau Bali, itu udah harus menggunakan aplikasi Verizi gitu. Dan penyedia jasa penyeberangannya itu adalah PT ASDP Indonesia gitu. Nah, jadi untuk ketiga pulau itu, Sumatera Jawa atau Jawa Bali, itu udah wajib memakai aplikasi Verizi yang disediakan oleh PT ASDP, guys. Sedangkan kalau misalkan kalian mau melakukan penyeberangan entah itu dari Kalimantan ke Jawa atau dari Jawa ke Kalimantan ataupun dari Jawa ke Sulawesi, itu kalian menggunakan DLU Ferry gitu. Jadi kalau DLU Ferry ya aplikasinya juga DLU Ferry namanya gitu, guys. Nah, guys, jadi kalian harus cari tahu dulu gitu tentang rute mana yang bakalan kalian lakukan gitu, bakalan kalian lewati gitu. Apakah kita harus menggunakan aplikasi Verizi yang disediakan oleh PT ASDP atau kita harus menggunakan DLU Ferry gitu. Nah, saran untuk kalian semua, saya sarankan kalian untuk membeli tiket online, guys. Nah, kenapa saya menyarankan kalian untuk membeli tiket online? Karena ya manfaatnya juga cukup cukup masuk akal lah. Soalnya ya yang pertama kita menghindari calo gitu, yang otomatis kita semua paham gitu, apalagi di masa mudik sekarang, calo itu biasanya menaikkan harga berkali-kali lipat dari harga normal gitu, guys. Nah, selain itu kita juga mudah gitu. Pas saat kita nyampe ke pelabuhan, ya udah kita tinggal antri untuk scan aja gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sampai di pelabuhan itu kita tinggal masuk terus scan tiket kita, ya udah kita masuk ke kapalnya gitu. Nah, untuk detailnya gimana sih cara pembelian tiket online-nya, saya udah pernah sharing tentang video tersebut, video tentang gimana caranya membeli tiket online atau mengecek jadwal penyeberangannya di atas sini, guys. Mantap. Oke, guys, jadi untuk yang kedua, siapkan surat-surat kita, guys. Surat-surat identitas diri kita, terus surat-surat identitas kendaraan kita gitu. Jadi yang pertama kita harus bawa SIM. Itu udah wajib. Yang kedua kita harus bawa STNK. Nah, untuk masalah STNK itu ternyata masih banyak yang bingung gitu. Ternyata gini, guys.
Yang jadi masalahnya itu kalau misalkan STNK kalian udah nggak berlaku gitu. Biasanya sih kalian nyebutnya itu kaleng. Jadi kaleng plat nomor kalian itu udah habis masa berlakunya. Nah itu yang STNK-nya yang 5 tahunannya. Tapi kalau misalkan pajaknya mati itu nggak apa-apa, sah-sah aja gitu guys. Terus kemarin ada yang bertanya juga gitu, Kang, BPKB saya ada tapi STNK saya hilang gitu. Gimana sih itu kalau misalkan mau melakukan penyeberangan? Nah, dari situ baru ada peran penting dari surat kehilangan sama surat jalan, guys. Jadi kalau misalkan kalian hanya ada BPKB aja, ya udah tinggal ke Polsek bikin surat kehilangan sama bikin surat jalan. Nah, untuk yang keempat, nah di sini nih ada info terbaru tentang sertifikat vaksin, guys. Jadi yang keempat, kalian membawa sertifikat vaksin, guys. Jadi mengenai surat vaksin, terus mengenai info terbaru tentang penyeberangan ini. Jadi nomor 3 itu kita persiapkan hal-hal ini, guys. Kita persiapkan surat-surat inilah, sertifikat ini gitu. Jadi peraturan terbaru ini tertulis dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan penyesuaian protokol kesehatan, guys. Jadi di sini informasinya ada 2 gitu. Yang sedikit membingungkan saya tuh informasinya ada 2 gitu. Jadi untuk yang pertama saya akan bahas tentang ASDP gitu. Perusahaan ASDP, PT ASDP Indonesia. Jadi PT ASDP Indonesia ini mengeluarkan peraturan. Jadi kalau misalkan kalian baru vaksin dosis pertama, untuk melakukan penyeberangan menggunakan jasa penyeberangan ASDP itu kalian harus menyertakan surat rapid antigen atau surat PCR gitu, guys. Sedangkan untuk kalian yang udah melakukan dosis vaksin kedua, jadi kalau misalkan kalian udah yang kedua sama yang booster itu, kalian udah nggak perlu membawa lagi surat rapid antigen atau PCR gitu, guys. Tapi itu untuk PT ASDP Indonesia. Nah berbeda dengan PT DLU Ferry. PT DLU Ferry ini untuk kalian yang baru melakukan vaksin dosis pertama sama kedua. Nah, kalau misalkan tadi kan hanya dosis pertama tuh yang ASDP. Kalau PT DLU Ferry itu untuk yang dosis pertama, dosis kedua itu memerlukan surat rapid antigen gitu, atau kalian sertakan surat PCR gitu. Nah, untuk yang udah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster, untuk PT DLU Ferry itu kalian udah nggak perlu, guys. Jadi itu 2 perusahaan yang berbeda dengan peraturan yang berbeda juga gitu. Yang jelas sih untuk kalian semua yang udah melakukan booster atau vaksin dosis ketiga itu kalian udah nggak perlu membawa surat PCR lagi atau antigen lagi gitu, guys. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4, guys. Jadi untuk yang keempat itu ini khusus untuk kalian yang melakukan penyeberangan jarak yang jauh gitu. Terutama PT DLU Ferry sih yang biasanya melakukan penyeberangan yang jauh gitu. Jadi untuk yang keempat itu siapkan sesuatu yang bisa membuat kalian itu nggak jenuh gitu. Yang bisa membuat kalian itu nggak akan jenuh gitu selama di perjalanan atau di penyeberangan gitu, guys. Jadi kalau DLU Ferry itu ya biasanya ada yang sehari semalam, ada yang 2 hari semalam gitu kan penyeberangannya. Nah, di sini kita perlu menyiapkan sesuatu hal yang bisa membuat kita nggak bosen gitu selama melakukan penyeberangan gitu. Contohnya ya kalian kalau misalkan suka film, kalian download film favorit kalian, terus download film yang nggak tahu ya, download aja lah kalau misalkan kalian senang menonton film.
Yang kedua, kalian bisa menyiapkan buku. Kalau misalkan kalian suka dengan membaca, kalian bisa menyiapkan buku dari rumah gitu. Soalnya ya yang saya rasakan kalau pas nyebrang sampai berhari-hari kayak gitu tuh ya cukup membosankan juga sih gitu. Nah guys, jadi beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan beberapa cara yang biasanya saya lakukan, ditambah beberapa syarat yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan sebuah penyeberangan gitu. Perjalanan untuk melakukan penyeberangan, ya itulah. Dan kalau misalkan kalian masih pengen tahu lebih detailnya lagi tentang gimana cara ngecek jadwal penyeberangan, terus gimana caranya beli tiket online gitu, kalian bisa cek video saya yang ini. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau misalkan ada hal-hal lain yang ya cukup menarik untuk kita bahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun.